Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaila Ivanka Nabila. Dalam hal ini saya akan menyampaikan presentasi tugas mikro materi ke-9 yang disampaikan oleh Bapak Bobby Fisher MSI SE yang berjudul Kompetensi dan Kegagalan Pasar. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan di bidang tertentu. Kompetensi secara khusus perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi tidak hanya sekedar kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas administratif semata. Dalam kompetensi ada persaingan. Persaingan adalah ketika perusahaan atau perorangan berlomba untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Di dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Di dalam kamus manajemen, persaingan bisnis terdiri dari satu, yaitu persaingan sehat. Persaingan antara perusahaan-perusahaan atau perilaku bisnis yang diyakini tidak akan memiliki atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika dalam berbisnis. Persaingan gorok leher. Persaingan ini merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat atau fair, di mana terjadi perebutan antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang di harga yang berlaku di pasar. Adanya persaingan bisnis, dampak positifnya yaitu kompetensi bisa diarahkan pada kesiapan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan kita. Kita sebagai umat manusia seperti ini merupakan motivasi dari diri sekaligus faktor pengendali dan pengembang potensi diri dalam menghadapi bentuk-bentuk kompetensi, sehingga kompetensi tidak semata-mata dikarenakan untuk mendapatkan kemenangan dan mengalahkan lawan. Efisiensi keseimbangan pasar kompetitif. Di antaranya yaitu 1. Efisiensi dalam pertukaran. Yang kedua, ada efisiensi penggunaan input produksi. Dan yang ketiga yaitu efisiensi di pasar output. Di dalam kegagalan pasar ada yang disebut dengan determinan. Determinan adalah suatu bilangan real yang diperoleh dari suatu proses dengan aturan tertentu terhadap matriks bujur sangkar. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpang antara produsen dan konsumen. Ada beberapa jenis kegagalan pasar, yaitu diantaranya yang pertama ada eksternalitas negatif, yang kedua ada barang republik, yang ketiga ada monopoli, yang keempat yaitu ketiadaan jaminan dan skala ekonomi yang tepat, dan yang terakhir yaitu informasi asimetris. Ada beberapa faktor penyebab di dalam kegagalan pasar, diantaranya yaitu ada eksternalitas. Eksternalitas merupakan efek samping yang diterima oleh suatu pihak akibat aktivitas ekonomi tertentu, dan efek ini diterima di luar dari kemampuan pihak tersebut. Dalam melakukan transaksi ini, efek ini dapat berdampak positif atau negatif terhadap pihak tersebut. Eksternalitas negatif contohnya adalah polusi udara akibat kegiatan ekonomi. Kegagalan informasi atau sering juga disebut keasimetrisan informasi berkaitan dengan tidak setaranya informasi yang dimiliki antara pelaku pasar. Kegagalan ini secara mendasar dapat terjadi pada dua kondisi. Sekian yang dapat saya sampaikan di dalam presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.